Selamat pagi anak ibu semua. Selamat berjumpa lagi kembali kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang proses masuknya bangsa barat atau bangsa Eropa ke Indonesia. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Eropa? Bangsa Eropa itu adalah bangsa-bangsa yang berada di benua Eropa yang pernah datang ke Indonesia, yaitu bangsa apa saja? Ya, bangsa Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan yang lainnya. Jadi itulah yang disebut bangsa Eropa dan pernah datang ke Indonesia. Bagaimana prosesnya mereka masuk ke Indonesia dan mengapa harus datang ke Indonesia? Baik anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan bahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi Indonesia menjadi tujuan kedatangan bangsa Eropa. Kita melihat bagaimana peran Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran antara Asia dan Eropa. Ada dua faktor utama. Pertama, letak geografis Indonesia berada pada jalur pelayaran Asia dan Eropa. Yang kedua, karena Indonesia adalah penghasil rempah-rempah. Nah, sehubungan dengan letak geografis Indonesia pada jalur pelayaran Asia dan Eropa, kita bahas tentang hal ini, yang mana dilatar belakangi dengan jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Kemudian bangsa Turki menutup Konstantinopel untuk orang Eropa, sehingga di Eropa terjadi kelangkaan rempah-rempah. Maka hal inilah memulai mereka harus mencari rempah-rempah ke negeri asal di mana ditemukannya rempah-rempah. Dan mereka pun melaksanakan penjelajahan samudra. Mereka melakukan pelayaran sehingga sampai nanti ke arah selatan, dari Eropa ke arah selatan, dan mereka akan sampai di Asia Selatan dan sampai ke Asia Tenggara, yaitu ke Indonesia. Nah, apa yang menjadi tujuan mereka datang ke Indonesia? Yang pertama adalah 3G, 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Apa itu gold? Gold adalah untuk mencari kekayaan. Nah, kekayaan yang dicari di sini adalah rempah-rempah. Di mana ditemukan rempah-rempah? Yaitu di Indonesia. Nah, yang kedua adalah glory, untuk mencari kejayaan ataupun melakukan penjajahan demi untuk menguasai seluruh daerah Asia, dan ini adalah salah satu kejayaan bagi negara Eropa bila mampu menguasai daerah-daerah lain, baik itu Asia ataupun Eropa. Yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah menyebarkan agama Nasrani ataupun agama Kristen. Nah, inilah tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, namun yang paling utama yaitu gold. Gold untuk mencari rempah-rempah. Ini menjadi tujuan utama daripada bangsa Eropa, sehingga mereka datang, di mana tadi latar belakangnya adalah karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, sehingga bangsa Eropa tidak bisa lagi berdagang ke Laut Tengah, ke Timur Tengah, dan Timur Tengah ditutup oleh Turki. Oleh karena itulah mereka harus mencari di mana negeri asal daripada rempah-rempah tersebut.
Demi untuk mencapai tujuannya ini, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Sehingga kita perhatikan pelopor penjelajahan samudra. Pertama adalah Portugis. Portugis yang memulai penjelajahan samudra adalah Bartolomeus Dias pada tahun 1486. Bertolak dari Lisabon, pelabuhan di Portugis, bergerak ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeus Dias kembali lagi ke Portugis karena ada gelombang ataupun badai yang besar. Lalu kapalnya juga menemukan adanya perampok di sana sehingga tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian berikutnya adalah ini perjalanan daripada Bartolomeus Dias. Ini dari Lisabon kemudian ke arah selatan ya, menyusuri pantai barat dan akhirnya sampai dia di Tanjung Harapan. Di sini karena ada ombak, badai, kemudian ada perampok, akhirnya dia pun kembali ke Lisabon tanpa membawa apa-apa, tidak menemukan adanya sumber rempah-rempah. Nah, selanjutnya kita perhatikan yaitu yang kedua Vasco da Gama. Vasco da Gama pada tahun 1498 bertolak dari Lisabon ke arah selatan juga mengikuti Bartolomeus Dias menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Calicut di India ataupun Calcutta. Ini dia Vasco da Gama. Ya, jadi perjalanan daripada Vasco da Gama mengikuti perjalanan yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias. Ini dia peta perjalanannya. Lisabon, pelabuhan penting Portugis. Ya, ini arahnya, perhatikan dulu. Ya. Nah, ini dia tadi Cape of Good Hope, Afrika Selatan, Tanjung Harapan. Ya, Cape of Good Hope, Tanjung Harapan. Kemudian sampai di Malindi dan akhirnya tahun 1496 sampai di Calicut. Nih, di sini Calicut India ataupun Goa di sini Goa. Dan akhirnya dari sana ditemukan adanya rempah-rempah. Mereka membeli rempah-rempah di sana. Setelah itu mereka kembali lagi ya dari Calicut India kembali lagi ke Eropa yaitu ke Lisabon. Ini perjalanan yang dilakukan oleh Vasco da Gama. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kita perhatikan perjalanan dari Alfonso de Albuquerque. Nah, ini orang ketiga dari Portugis. Perhatikan ini ya, orangnya Alfonso de Albuquerque. Tulisannya Alfonso de Albuquerque. Kita baca anak ibu, Alfonso de Albuquerque. Dia berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Namun kemudian selanjutnya dia melanjutkan perjalanan ke Maluku tahun 1512. Untuk perjalanan daripada Alfonso itu sendiri, dia sampai ke Malaka yaitu dengan melewati perjalanan yang dilakukan oleh Vasco da Gama dan Bartolomeus Dias. Dari sini juga dari Lisabon ke arah selatan ya, sampai nanti ke
Tordesillas. Yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, selanjutnya kita perhatikan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Spanyol. Yang pertama dari Spanyol adalah Christopus Columbus pada tahun 1492. Christopus bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik sampai di Kepulauan Bahama atau Karibia. Lalu sampai di sana dia mengira bahwa dia telah sampai di India, sehingga penduduk di pulau Karibia ataupun Kepulauan Bahama tadi beri nama India. Ya, jadi bukan dari perjalanan Portugis tadi, tapi dia menuju dari arah barat. Ya, itu untuk perjalanan daripada Christopher Columbus. Jadi dia adalah memasuki benua baru yang disebut dengan benua Amerika. Ya, untuk menuju benua Amerika itu adalah Christopher Columbus. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Sebastian Elcano pada tahun 1521. Ini dia Sebastian Elcano. Dia bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik, menyusuri pantai timur Afrika sampai di selatan benua Afrika. Kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang, sehingga ke arah selatan dia sampai di Kepulauan Massawa atau namanya Filipina. Nah, setelah sampai di Filipina, Ferdinand Magelhaens tewas ya oleh orang dari Mactan. Kemudian pasukannya atau penjelajahannya dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Perjalanannya dari Filipina dilanjutkan ke arah selatan, yaitu menuju Kalimantan, Maluku, dan setelah itu mereka kembali ke Spanyol melewati Tanjung Harapan, berarti terus mengelilingi benua Afrika sehingga sampai ke Spanyol. Inilah perjalanan daripada Ferdinand Magelhaens dan Sebastian Elcano, pelopor penjelajahan dari Spanyol. Jadi ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Pertama adalah Christopher Columbus, yang kedua adalah Ferdinand Magelhaens, maka ada namanya Selat Magelhaens di Amerika bagian selatan. Dan yang ketiga adalah Juan Sebastian Elcano. Nah, pada perjalanannya yang dipakai perjalajahan samudra adalah setelah sampai di Maluku, di mana di Maluku pertama sekali tadi telah dikuasai oleh Portugis, oleh Alfonso de Albuquerque. Pada penjelajahan samudra yang berikutnya, kembali Spanyol masuk ke arah Maluku, mulai dari Kalimantan tadi ya. Nah, setelah di sana mereka melakukan perjanjian dengan Portugis, namanya disebut perjanjian Tordesillas. Ini adalah pembagian wilayah antara Portugis dan Spanyol, sehingga mereka membuat perjanjian bahwa Maluku di bagian timur itu adalah Portugis, sedangkan Maluku ke arah barat itu adalah Spanyol. Nah, akibat bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku, maka muncullah perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang isinya pembagian wilayah operasional perdagangan untuk Portugis di Maluku, sedangkan Filipina itu adalah dikuasai oleh Spanyol. Nah, ini yang terjadi untuk penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Portugis.
kita perhatikan adalah penjelajahan samudra dari Belanda. Jalur pelayaran Belanda tidak sama dengan Portugis. Karena apa? Ada petunjuk jalan dari Jan Huygens van Lieshoten. Dia adalah mantan pelaut Belanda yang bekerja kepada Portugis. Jadi dia yang memberikan petunjuk kepada Belanda. Sehingga Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai di Panten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Panten. Kenapa? Karena Cornelis de Houtman dia bersikap kasar dan sombong. Nah, selanjutnya dari Belanda ada Jacob van Eyck pada tahun 1598. Kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten. Nah, inilah gambaran armada dagang Belanda yang berlabuh di Pulau Banten. Ya. Nah, jadi demikianlah untuk kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian tujuannya untuk mencapai tujuan tersebut, mereka melakukan penjelajahan samudra hingga mereka sampai di Indonesia. Baik, untuk hari ini demikian penjelasan Ibu tentang materi kita, dan mudah-mudahan anak Ibu semua memahaminya dengan baik. Dan sekali lagi, kalau ada yang kurang jelas, kalau ada pertanyaan, dapat kita diskusikan bersama setelah pembelajaran ini atau video ini kita tonton bersama. Demikian, dan terima kasih karena sudah memperhatikan dengan baik video tersebut.